Kalian pernah dengar nggak sih katanya gerhana matahari itu bisa memicu gempa bumi? Di tengah semua kekaguman kita sama fenomena langit yang langka ini, muncul satu pertanyaan yang bikin penasaran. Apa benar ada hubungan rahasia antara bayangan bulan sama guncangan di perut bumi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba lihat deh, ini korona matahari. Pemandangan yang luar biasa indah dan cuma bisa kita saksikan pas gerhana total. Fenomena kayak gini tuh sering banget bikin kita bertanya-tanya soal kekuatan alam semesta. Nah, salah satu pertanyaan yang muncul yaitu tadi, mungkin nggak sih peristiwa sekuat ini bisa mempengaruhi bumi secara fisik, misalnya ya memicu gempa? Nah, kalimat ini tuh pas banget buat ngegambarin inti misterinya. Ada peristiwa langit yang spektakuler, nggak lama kemudian ada bencana alam. Otak kita kan otomatis langsung klik nyoba nyambungin dua kejadian ini. Tapi pertanyaannya, koneksinya itu beneran ada atau jangan-jangan cuma ilusi yang kita ciptain sendiri? Oke, sekarang kita selami lebih dalam lagi ya. Kita mulai dulu dari gimana sih klaim-klaim ini bisa muncul dan menyebar luas, terutama di dunia maya. Ingat kan gerhana matahari total yang baru-baru ini? Nah, momen itu jadi panggung utama buat teori-teori ini. Di platform kayak Reddit atau X, wah, rame banget orang-orang nge-share bukti dan peringatan. Jadi kayak gelombang misinformasi gitu, yang pas banget nyebarnya ngikutin jalur gerhananya. Jadi, apa sih sebenarnya argumen utama dari mereka yang percaya sama hubungan ini? Mari kita pecah satu persatu klaim intinya. Nah, ini nih yang menarik banget dari sini. Coba deh perhatiin gimana cara teori ini dibangun. Mulai dari argumen yang kedengarannya ilmiah, soal gravitasi, sampai ke klaim konspirasi klasik, kayak ada informasi yang sengaja ditutup-tutupin. Jadi mereka tuh ngambil seiprit kebenaran ilmiah, terus ditarik-tarik, dibesar-besarin jadi sebuah narasi yang super dramatis. Oke, supaya kita paham kenapa teori ini bisa kedengeran meyakinkan, kita harus lihat dulu sejumput kebenaran yang sering jadi andalan mereka. Dan ini membawa kita ke fenomena pasang surut. Nah, ini kata kuncinya, shizigi. Kedengerannya rumit ya, tapi ini istilah ilmiah beneran kok. Artinya simple, matahari, bulan, sama bumi lagi segaris lurus. Posisi inilah yang jadi syarat terjadinya gerhana. Dan bener, kesejajaran ini emang menghasilkan gaya pasang surut yang lebih kuat. Teori tadi itu, ya pegangannya ke ide ini. Tapi, disinilah letak perbedaan skala yang luar biasa jauh. Coba deh bayangin kekuatan tektonik yang ngumpulin tekanan di kerak bumi selama ratusan tahun. Terus bandingin sama gaya pasang surut. Gaya itu emang nyata, tapi efeknya ke kerak bumi itu super duper kecil. Jadi, percaya gerhana bisa memicu gempa besar itu ibaratnya kayak kita coba merobohkan gedung pencakar langit cuma dengan meniupnya. Nggak masuk akal kan? Sekarang, kita geser dari teori ke bukti. Apa sih kata data dan para ahli soal hubungan ini? Ini pertanyaan paling pentingnya nih. Kalau teorinya benar, harusnya kita lihat ada lonjakan gempa bumi besar pas bulan baru atau bulan purnama kan? Waktu gaya pasang lagi di puncaknya. Nah, apa datanya mendukung itu? Coba perhatiin grafik ini. Ini nunjukin data gempa-gempa besar dibandingin sama fase bulan. Kalau teorinya benar, harusnya titik-titik segitiga ini yang nunjukin gempa, ngumpul dong di sekitar garis vertikal, yaitu pas bulan baru atau gerhana. Tapi seperti yang bisa kita lihat, sebarannya benar-benar acak. Data ini nunjukin nggak ada pola, nggak ada hubungan sama sekali. Para ahli juga udah tegas banget soal ini. Pernyataan dari Ingo Müller-Wodark ini jelas banget, nggak nyisain ruang buat ambiguitas. Gaya pasang surut itu ada, tapi ya itu tadi, terlalu lemah buat jadi penyebab utama gempa. Francisco Diego, seorang veteran yang udah ikut 20 ekspedisi gerhana matahari, ngomongnya bahkan lebih keras. Ini nunjukin betapa kuatnya kesepakatan para ilmuwan yang nentang gagasan ini. Buat mereka, ini udah bukan perdebatan lagi. 500.000. Gede banget ya angkanya. Ini adalah perkiraan jumlah gempa bumi yang bisa kedeteksi yang terjadi setiap tahunnya menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS. Jadi poin krusialnya ini nih. Gempa bumi itu terjadi setiap saat, terus-terusan. Dengan ratusan ribu gempa tiap tahun, secara statistik hampir mustahil kalau nggak ada gempa yang kejadiannya deket-deket tanggal gerhana. Ini bukan bukti pola tersembunyi, ini cuma bukti keacakan dan frekuensi yang emang tinggi banget. Kalau sains udah jelas banget bilang nggak ada hubungan, kenapa ya kok masih banyak orang yang percaya? Nah, jawabannya bukan ada di geofisika, tapi di cara kerja otak kita. Kita ini pada dasarnya adalah mesin pencari pola. Saat dihadapkan sama peristiwa besar dan menakutkan kayak gempa, otak kita mati-matian nyari penjelasan biar dapat lagi rasa kontrol. Nah, gerhana yang spektakuler ini jadi semacam jangkar yang sempurna buat narasi itu, membuatnya terasa lebih meyakinkan daripada kebenaran yang lebih sulit diterima. Bahwa bencana besar seringkali terjadi secara acak.
Jadi, daripada kita khawatir soal gempa yang nggak ada hubungannya, mending kita fokus ke cara menikmati keajaiban gerhana yang sesungguhnya dengan aman. Nah, ini informasi yang super penting ya. Bahaya nyata dari gerhana itu bukan gempa bumi, tapi kerusakan mata permanen kalau kita nggak pakai pelindung yang benar. NASA udah jelas banget soal ini. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah ambil resiko sama penglihatan kalian. Dan inilah pertanyaan penutupnya. Kisah gerhana dan gempa bumi ini bukan cuma soal astronomi. Ini soal literasi informasi. Ini nantang kita buat bertanya, gimana sih cara kita bedain antara pola yang beneran ada dan ilusi yang kedengarannya menarik? Itu pertanyaan yang harus kita semua renungkan.